saya Emanuel Anda Kristiani dari kelas 92. Saya di sini akan membahas tentang perkembangan ekonomi digital, perkembangan transaksi ekonomi di era digital. Bagaimana dampak kemajuan teknologi terhadap aktivitas perdagangan? Perkembangan sistem perdagangan di era saat ini didorong oleh berbagai kemajuan di bidang teknologi. Dua bidang yang paling menentukan adalah transportasi dan komunikasi. Transportasi berkaitan dengan kemampuan pengangkatan komoditi atau barang dagangan yang bisa menjadi semakin optimal dan efisien. Sementara telekomunikasi berkaitan dengan media interaksi antara pembeli dan menjual yang bisa menjadi semakin luas dan efektif. Keduanya melahirkan perdagangan berbasis kemajuan teknologi yang mudah, cepat, dan efisien. Data dari Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization menyebutkan bahwa pada tahun 2019, perdagangan antar negara di dunia mencatat nilai transaksi sejumlah 19 triliun dolar Amerika pada bidang perdagangan barang dan 5 triliun dolar Amerika pada bidang jasa. Pada tahun 2015, volume perdagangan dunia meningkat 20 kali lipat dibandingkan dengan tahun 1950 saat teknologi transportasi dan komunikasi internet belum berkembang seperti sekarang. Hal ini kemudian mendorong munculnya perdagangan elektronik atau e-commerce atau electronic commerce. E-commerce adalah kegiatan jual beli barang dan jasa melalui media elektronik yang saat ini didukung oleh jaringan internet. Segala macam yang biasa kita temukan di toko fisik juga dapat kita dapati di toko online. Mulai dari adanya etalase, keterangan stok barang, hingga petugas yang siap menjawab pertanyaan yang kita ajukan. Website ini juga kini terhubung dengan sistem keuangan perbankan, sehingga setiap transaksi dapat langsung diproses dengan cepat. E-commerce telah mengalami berbagai perkembangan untuk mengoptimalkan sistemnya, sehingga pilihan berbelanja online semakin banyak diminati oleh masyarakat. Beberapa keuntungan yang bisa didapatkan dari keberadaan e-commerce saat ini. Yang pertama adalah memiliki produk dan layanan yang bervariasi. Yang kedua, memperpendek jalur distribusi. Yang ketiga, memiliki kemudahan pembayaran. Yang keempat adalah mempermudah belanja kapanpun dan dimanapun. Dan yang terakhir adalah memiliki harga yang bersaing. Di balik kemudahan-kemudahan tersebut, aktivitas e-commerce memiliki hal penting yang perlu untuk diwaspadai, karena tidak dapat bertemu langsung dengan pembeli dan melihat barang yang dijual. Sebagai pembeli, kita harus bisa berhati-hati agar tidak menjadi korban dari berbagai tindakan penipuan. Yang kedua adalah bagaimana bentuk sistem dan alat pembayaran modern saat ini. Yang pertama adalah sistem pembayaran. Cara melakukan pembayaran atau suatu transaksi, jenis transaksi dalam sistem pembayaran bisa beragam, mulai dari perdagangan barang atau jasa, pembayaran tagihan, hingga pembayaran pajak. Ada banyak bentuk dalam proses pemindahan uang tersebut, yang dapat berupa transaksi tunai maupun non-tunai, transaksi langsung maupun digital atau elektronik, atau transaksi berskala kecil antara dua pihak maupun berskala besar yang melibatkan banyak pihak. Sistem pembayaran yang paling umum dilakukan adalah sistem pembayaran yang dilakukan secara langsung antara dua pihak yang melakukan transaksi, baik antara pembeli dan penjual atau antara pelanggan dan petugas administrasi. Seiring dengan perkembangan yang terjadi, sistem pembayaran kini lebih banyak beralih ke media elektronik melalui layanan perbankan seperti transfer antar rekening menggunakan kartu debit atau kredit, mobile banking, atau internet banking, maupun menggunakan dompet elektronik. Penyedia sistem pembayaran elektronik adalah bank dan lembaga-lembaga keuangan modern yang dikenal sebagai perusahaan vintage. Dalam bahasa Indonesia, vintage dikenal dengan sebutan techfin atau teknologi finansial. Vintage atau techfin menggabungkan antara jasa keuangan dengan perkembangan teknologi. Contoh dari pengembangan vintage adalah munculnya aplikasi-aplikasi komputer atau smartphone berbasis internet yang menawarkan berbagai jenis jasa terkait dengan transaksi keuangan. Beberapa contoh perusahaan vintage yang beroperasi di Indonesia adalah yang pertama, Modalku, yang kedua, Cek Aja, dan yang terakhir adalah GoPay. Seluruh lembaga keuangan yang menyelenggarakan sistem pembayaran, baik bank maupun bukan bank, harus memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.
sebagai pengatur jasa keuangan di Indonesia. Yang kedua adalah alat pembayaran. Seiring dengan perkembangan dalam sistem pembayaran, alat pembayaran pun kini menjadi semakin bervariasi. Kita dapat membedakan alat pembayaran tersebut menjadi dua, yaitu alat pembayaran tunai dan non-tunai. Alat pembayaran tunai adalah alat pembayaran yang berupa uang secara fisik yang berbentuk uang kartal, seperti uang kertas dan uang logam. Pada perkembangannya, penggunaan uang tunai dalam beberapa jenis transaksi dianggap sudah tidak efisien, seperti memicu penumpukan antrian di loket pembayaran, merepotkan seseorang untuk membawa uang dalam jumlah yang banyak, dan memudahkan tindakan kejahatan seperti pencurian dan pemalsuan uang. Di samping itu, biaya pembuatan uang tunai juga terbilang cukup tinggi. Karenanya, Bank Indonesia terus mendorong masyarakat untuk mulai beralih menggunakan alat pembayaran non-tunai untuk menekan segala resiko yang ditimbulkan. Alat pembayaran non-tunai adalah alat pembayaran yang menggunakan media tertentu sebagai pengganti uang fisik. Alat pembayaran ini dianggap dapat meningkatkan efektivitas pembayaran dibandingkan dengan uang tunai. Uang non-tunai dapat berupa uang giral dan uang elektronik. Beberapa alat pembayaran non-tunai berupa uang giral yang populer digunakan oleh masyarakat. Yang pertama adalah cek, adalah surat yang berisi permintaan dari nasabah bank agar membayarkan sejumlah uang kepada orang yang membawa surat tersebut. Yang kedua adalah giro. Giro adalah surat yang berisi permintaan untuk memindahkan sejumlah dana dari satu rekening ke rekening lain sejumlah yang tertera dalam bilet giro. Dengan kata lain, giro adalah transaksi atau pemindahan dana antar rekening. Yang ketiga adalah kartu kredit. Kartu kredit adalah kartu yang dapat digunakan untuk meminta pinjaman pembayaran kepada bank yang menerbitkannya. Pinjaman tersebut kemudian diganti secara berangsur melalui cicilan dalam jangka waktu tertentu. Dan yang terakhir adalah kartu debit. Kartu debit adalah kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran dengan cara memindahkan dana dari tabungan nasabah kepada pihak penerima. Cek dan giro menggunakan blanko surat tertulis yang perlu ditandatangani. Sementara kartu kredit dan kartu debit menggunakan ATM dan mesin EDC untuk melakukan berbagai keperluan transaksi. Pemilik kartu kredit dan debit dapat menggunakan layanan internet banking atau mobile banking. Internet banking adalah layanan perbankan berbasis internet yang dapat dilakukan di komputer maupun smartphone. Dan mobile banking adalah layanan perbankan berbasis telepon yang dapat dilakukan dengan cara menelpon atau mengirim pesan singkat atau SMS. Saat ini terdapat juga alat pembayaran non-tunai yang semakin populer, yakni electric money atau uang elektronik. Uang elektronik adalah uang digital yang disimpan dalam sebuah chip kartu atau server penyedia jasa yang dapat diakses melalui aplikasi smartphone atau komputer. Uang elektronik memiliki beberapa manfaat dalam kehidupan masyarakat, seperti kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi, sehingga orang-orang tidak perlu lagi membawa banyak uang tunai ketika bepergian. Di kota-kota besar, uang elektronik biasa digunakan untuk membayar tol, membayar parkir, dan memesan makanan dan lain-lainnya. Beberapa contoh uang elektronik yang ada di Indonesia adalah OVO, GoPay, Dana, Link Aja, dan Flashpedia. Dan itu semua adalah penjelasan saya mengenai perkembangan teknologi di Indonesia. Semoga dengan adanya saya menjelaskan ini dapat paham. Dan sekian dari saya, terima kasih, selamat malam.